Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama pagi hari ini kita siapkan setiap hati, kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saya percaya bahwa pagi hari ini kita mau terima sukacita dan kekuatan yang baru dari Tuhan Yesus. Sebab itu mari bersama pagi hari ini kita bawa setiap hati datang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang Tuhan sudah beri atas kehidupan kami. Dan sama-sama pagi hari ini kami mau memulai hari kami dengan hati yang mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami datang merendahkan diri di hadapan Engkau. Kami bawa setiap hati dan keberadaan kami Tuhan. Biar Engkau yang disenangkan atas setiap pujian dan penyembahan kami pagi hari ini. Atas setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar setiap pernyataan kami itu yang menyentuh hati Tuhan. Engkau yang disenangkan atas setiap kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, apapun keadaan kami pagi hari ini, biar sama-sama kami bawa setiap pujian dan persembahan kami yang terbaik. Hanya nama Tuhan yang ditinggikan, hanya nama Tuhan yang disenangkan. Engkau yang layak terima setiap penghormatan kami Tuhan. Engkau yang layak terima setiap pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Terima kasih Tuhan. Engkau yang berdaulat penuh atas setiap kehidupan kami. Biar sama-sama pagi hari ini kami mau menaikkan pujian dan syukur kami di hadapan Engkau. Engkau layak Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala pujian kami bagimu. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Ini setiap pernyataan kami Tuhan. Sebab aku ini milikmu. Tak ku pertahankan hidupku. Biar kehendakmu kerjakanlah dalamku. Tuhan, sebab aku ini milikmu. Aku di dalam hatimu. Kasih setiamu yang menghidupkan aku. Sebab aku ini milikmu. Tak ku
kehendak-Mu, kerjakanlah dalamku. Satu kali lagi mari bersama katakan, Sebab aku ini milik-Mu, Tuhan. aku di dalam hati-Mu, Kasih setiamu, kasih setiamu hanya kemurahan-Mu yang Tuhan, menghidupkan aku. Sebab aku ini milik-Mu, tak ku pertahankan hidupku, biar kehendak-Mu kerjakanlah dalamku. Sebab kami hidup oleh karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup di bawah kemurahan, lepas kemurahan atasan-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami mau naikkan setiap pujian dan penyembahan kami. Syukur kami, terima kasih Tuhan. Kalau kami peroleh keselamatan daripada Tuhan, kami peroleh begitu banyak kebaikan, kesembuhan, mujizat, pertolongan, lepas pertolongan dalam hidup kami. Kami sadar penuh bahwa senantiasa Engkau beracara dalam setiap hidup kami Tuhan. Dalam waktu-waktu-Mu yang tidak pernah terlambat, tepat pada waktunya Engkau selalu ada di dalam hidup kami Tuhan. Kuasa-Mu bekerja atas setiap hidup kami. Sebab itu sama-sama kami mau naikkan pujian kami Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa ini hidup kami, ini setiap keberadaan kami Tuhan. Oh, hanya nama Yesus Tuhan, kami datang dan berseru di hadapan. Hanya Yesus. Kami tetapkan setiap hati kami untuk senantiasa percaya apapun keadaan. Kami mau katakan Tuhan bahwa satu-satunya yang kami pegang teguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya pribadi, hanya di dalam nama-Mu. Kami mau berseru, kami mau katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah, oh, ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Sekali lagi mari bersama katakan, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku
Ku nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatimu. Hanya Yesus Engkau yang kami percaya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu sehingga pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Tuhan, kami rindu setiap pagi mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang menuntun jalan-jalan hidup kami, agar kami boleh berbahagia dan kami boleh melihat segala yang terbaik yang Tuhan sediakan ketika kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom, selamat pagi saudara. Kita bangun pagi ini dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan ya. Tuhanlah yang menuntun jalan-jalan kita, Tuhanlah yang menjagai kita, melindungi kita. Dan sudah seharusnya kita bangun pagi hari mencari wajah Tuhan, meminta tuntunannya karena hanya Dialah yang sanggup memberikan jalan yang terbaik. Iya, firman Tuhan terambil hari ini dari 1 Petrus pasal yang ketiga. 1 Petrus pasal yang ketiga. Saya akan bacakan ayat 17 dan ayat yang ke-18. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 17 dan ayat yang ke-18. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Saudara, firman ini berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Kita tahu bersama kisah ini saudara, ya, surat ini ditulis oleh Petrus kepada jemaat-jemaat. Pada zaman itu ada begitu banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang menjadi percaya kepada Yesus. Sehingga mereka difitnah, mereka dilakukan segala yang tidak baik kepada mereka. Ya, mereka dijahati, mereka ditekan, ya, mereka dianiaya. Dan Petrus memberi kekuatan kepada jemaat. Dia berkata bahwa firman Tuhan berkata, sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Banyak orang itu datang dan berkata, Bu, kenapa ya? Saya ini berbuat baik tapi difitnah loh. Saya ini berbuat baik tetapi balasannya saya terima yang tidak baik. Saya ini berbuat ini tapi kok orang-orang itu di luar menceritakan ya tentang saya itu begini. Kenapa ya? Padahal saya ini ya sudah berbuat baik. Saudara, Alkitab berkata, ya, adalah lebih baik kita menderita karena berbuat baik, ya, jika hal itu memang dikehendaki Allah. Artinya apa saudara? Memang ada waktu-waktu di hidup kita ini kita sudah berbuat baik, tapi kita akan menerima balasan yang tidak baik. Dan memang itu dikehendaki Tuhan, diizinkan Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan menjamin adalah lebih baik, ya. Sebab adalah kasih karunia ketika kita menderita karena kebenaran. Ya, adalah satu kebaikan, adalah sebuah kebahagiaan jika kita ini menderita karena kita berbuat baik. Kita difitnah karena kita berbuat baik, puji Tuhan, haleluya 12 kali. Saya pun belajar untuk tidak mau mendengarkan fitnahan-fitnahan orang. Biasanya orang yang memfitnah itu orang yang gak pernah buat apa-apa saudara.
Mereka hanya bisa menghakimi. Orang-orang begitu, orang-orang yang tidak pernah melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan. Orang-orang yang gak pernah melakukan apa-apa, tapi mulutnya itu di luar memang seperti itu. Tapi ya itu Tuhan izinkan, gak apa-apa. Teruslah berbuat baik, karena firman Tuhan bilang lebih baik. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita difitnah. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita itu diceritain. Lebih baik kalau kita ini berbuat baik terus kita itu dijahatin. Nggak apa-apa, teruslah berbuat baik. Jangan sampai kebaikan kita tuh luntur karena percuma lah saya sudah berbuat baik tapi orang gini-gini, ya udah mending saya berhenti. Rugi saudara, itulah manusia. Ya, orang jahat akan tetap mengeluarkan pembenaran yang jahat dari hatinya. Sekalipun dia melihat kebaikan orang, tetap yang keluar itu jahat. Jadi gak usah ambil pusing dengan orang yang memfitnah, dengan orang yang menekan kita, dengan orang yang mencoba ya menghalangi kita. Biarkan saja, karena orang jahat itu akan mengeluarkan perbendaharaan yang jahat. Sekalipun mereka melihat kebaikan orang, mereka sudah tidak bisa menceritakan kebaikan karena memang hatinya tuh jahat. Tapi orang yang baik teruslah berbuat baik. Karena ayat ini berkata lebih baik menderita karena berbuat baik. Jika hal itu dikehendaki Allah. Kalau memang Tuhan izinkan, ya biar saja. Ya. Sebaliknya dikatakan ya daripada menderita karena berbuat jahat. Jangan kita menderita karena kita berbuat jahat. Kita diceritain orang karena kejahatan kita, ya itu memang biasa. Ya, tapi kita nggak dapat upah. Karena memang kita jahat. Jangan mau menderita karena berbuat jahat. Biarlah kita ini menderita karena perbuatan baik kita. Ya, ditekan, difitnah. Itu yang dialami oleh orang Kristen mula-mula pada zaman itu. Ya, gak apa-apa saudara. Engkau mungkin seorang istri yang merasa suamiku ini gak pernah baik sama saya. Saya itu sudah baik sama dia. Teruslah berbuat baik. Sebab adalah lebih baik jika kamu menderita karena berbuat baik. Daripada kamu menderita karena berbuat jahat, gak ada upah. Ya, teruslah berbuat baik. Sebagai orang tua engkau berkata, aku ini sudah baik kepada anakku. Tapi kenapa balasannya seperti itu? Teruslah berbuat baik. Karena firman Tuhan bilang lebih baik engkau menderita karena berbuat baik. Ya, mungkin engkau berkata, saya ini sebagai seorang anak, saya sudah berbuat baik kepada orang tua. Tapi tetap aja gak pernah ya saya itu dibalas dengan yang baik. Gak apa-apa, teruslah berbuat baik. Karena untuk itulah kita dipanggil ya. Dan memang hal itu Tuhan kehendaki, ya sudah dijalani aja. Karena bukankah semua yang terjadi dalam hidup kita itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tetap berbuat baik. Jangan pernah berhenti. Ya, kalau kita mau mengukur saudara, Yesus saja yang Tuhan, banyak sekali yang membenci dia, banyak sekali orang ingin menjatuhkan dia, banyak sekali yang memfitnah dia. Itu yang Yesus, apalagi kita ini siapa? Gak ada apa-apanya kita ini dibandingkan Yesus. Jadi kalau hari ini engkau sudah berbuat baik, engkau menderita, engkau difitnah, itu adalah satu kasih karunia saudara. Itu adalah berkat, bersyukur. Semakin kita difitnah, semakin Tuhan akan memberkati. Apalagi kalau kita memang sudah berbuat baik, difitnah, ya itu adalah anugerah saudara. Dikatakan di sana ayat 18, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk dosa kita, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, kita belajar dari Yesus. Yesus saja itu benar loh. Dia bukan hanya mau menderita bagi orang yang berdosa, dia mati bagi orang berdosa. Dia serahkan nyawanya dan tidak ada lagi kasih yang lebih besar dari itu. Nah, kita ini disuruh belajar dari Yesus. Ketika orang berbuat jahat kepada kita, apakah kita itu membalas orang itu dengan jahat atau kita memberkati dia, mendoakan dia? Ya, kalau disuruh kita mati bagi dia mungkin kita belum mampu. Tapi kita belajar dari Yesus, di sini dikatakan ya sebab Yesus juga telah mati untuk dosa-dosa kita. Dia mati untuk orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati untuk orang yang tidak benar. Jadi kalau kita ini hanya menderita, belum sampai kita ini ya seperti Yesus dibunuh. Ya marilah kita bersyukur.
Dan mari kita melihat kepada Kristus sebagai teladan. Dia mati untuk orang jahat. Dia mati untuk setiap kita yang berdosa. Mungkin kita belum sampai sejauh itu. Kita mati bagi orang yang berbuat jahat pada kita. No, gak ada yang sanggup. Tapi setidaknya ya gak usah benci orang yang memfitnah kita. Gak usah berbuat jahat kepada mereka. Gak usah balas yang jahat. Tapi tetaplah berdoa. Tetap lakukan kebenaran. Yesus itu mati bagi dosa-dosa kita. Dia yang benar. Dia mati untuk orang yang tidak benar. Supaya ia itu membawa kita kepada Allah. Ya, ia yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ingat saudara, tujuan dari kematian Kristus itu untuk membawa kita datang kepada Allah. Hubungan yang terputus itu antara kita dengan Tuhan harus diperbaiki lewat kematian Yesus. Dia yang Tuhan menjelma sebagai manusia untuk mati agar hubungan kita dengan Tuhan itu bisa dipulihkan. Ya, adalah satu hal yang sangat penting kita tahu bahwa hari-hari ini mari kita fokus kepada manusia roh. Yesus mati supaya kita ini dibawa kepada Allah, dan Yesus yang dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Ada satu kehidupan di dalam kekekalan yang saat ini sedang kita perjuangkan. Kita hari ini sedang berjuang terus melawan daging. Daging ini tidak tahan menderita. Daging ini gak kuat ketika difitnah. Daging ini tidak kuat ketika kita harus berhadapan dengan banyak tekanan. Tapi kita harus mampu menaklukkan daging ini. Kita belajar dari siapa? Yesus. Yang mematikan dagingnya. Bahkan dagingnya disiksa, dibunuh. Tetapi dia dibangkitkan di dalam roh. Ada satu manusia yang harus kita bangun, yaitu manusia rohani. Manusia batinia yang tidak terlihat. Biarlah daging kita semakin hari semakin dikikis. Ya, semakin kita difitnah, semakin kita direndahkan, itu artinya daging kita semakin dimatikan. Waktu kita tidak marah, waktu kita bersyukur difitnah, ya puji Tuhan, haleluya, itu artinya kita akan semakin dimuliakan. Kita akan semakin ditinggikan oleh Tuhan. Tidak usah saudara peduli dengan apa kata orang. Karena orang jahat itu akan tetap jahat. Orang yang hatinya itu jahat, dia akan mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Dan dia gak akan pernah bisa melihat kebaikan orang lain. Karena itu mari kita introspeksi diri hari-hari ini. Supaya kita juga menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Jangan sampai kita juga punya hati yang jahat. Kalau hari ini engkau sedang diizinkan menderita karena kebenaran, bersyukurlah. Sebab adalah lebih baik menderita karena berbuat baik daripada menderita karena berbuat jahat. Orang menderita karena berbuat jahat yaitu wajar, itu hukuman. Tapi orang menderita karena berbuat baik itu adalah anugerah. Mari kita melihat dari cara pandang Tuhan, karena kita semua sedang menuju ke satu hal, disempurnakan. Ya, secara roh kita harus disempurnakan agar ketika Tuhan datang kita berkenan, dan satu saat ketika kita mati roh kita akan dibangkitkan dan kita akan menjadi orang-orang yang layak untuk duduk bersama-sama dengan Kristus di dalam kerajaan kemuliaannya. Mari kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman ini. Terima kasih Bapa, ajar kami Tuhan untuk senantiasa mata kami tertuju hanya kepada Engkau. Biarlah kami juga rela menderita sekalipun kami sudah berbuat baik. Tapi orang berbuat jahat pada kami. Ajar kami punya hati yang senantiasa seperti hati-Mu Tuhan. Sebab kami harus belajar dari kasih Tuhan. Engkau yang benar mati untuk orang-orang yang tidak benar. Kau berikan nyawa-Mu Tuhan. Karena itu ajar juga kami boleh sungguh-sungguh menderita di dalam kehendak Tuhan. Itu adalah sebuah anugerah jika kami menderita karena kebaikan. Terima kasih Bapa, jagai hati kami Tuhan. Mari katakan bersama pujian ini di hadapan Tuhan saudara. Obatiku
katakan, biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu Tuhan Yesus. Amin. Pancarkan kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu, ku mau jadi. Sekali lagi katakan, biar hatiku, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus kasih-Mu Tuhan. Amin. Salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Oh, Tuhan, biar mataku, biar mataku seperti mata-Mu. Pancarkan kasih-Mu Tuhan. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, seperti-Mu. Tuhan berkati kami dalam sepanjang hari ini untuk menjalani hari kami sesuai dengan firman Tuhan. Jika kami menderita karena kami berbuat baik, itu adalah satu hal, itu adalah kasih karunia. Terima kasih Bapa, perlengkapi kami terus untuk kami hidup berbuat kebaikan dan kebenaran. Sekalipun kami mendapat respon yang tidak baik dari orang-orang, biarlah kami terus berbuat baik. Kami belajar dari Kristus yang mati bagi orang-orang yang tidak benar. Dia yang benar mati bagi orang yang tidak benar. Terima kasih Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar mesbah syukur pagi hari ini. Tuhan sertai mereka yang bangun pagi hari mencari wajah-Mu. Biar Tuhan Engkau sendiri yang terus meneguhkan hati iman kami kepada Tuhan, untuk kami boleh sungguh-sungguh mengerti kebenaran dan kehendak-Mu Bapa, agar kami berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Bawa hidup kami untuk sungguh-sungguh ada di dalam jalan-jalan Tuhan. Bawa kami di dalam perkenanan-Mu ya Bapa. Tunjukkan langkah kami kepada jalan Tuhan yang terbaik, agar kami terus menjaga hidup di dalam perkenanan Tuhan. Berkati mereka yang berulang tahun hari ini. Tuhan tambahkan 1 tahun lagi umur. Itu artinya penyertaan-Mu sempurna. Tuhan berkati yang sakit hari ini juga Bapa, yang terbaring sakit sembuhkan dalam nama Yesus. Berkati mereka yang bekerja, yang kuliah, yang sekolah, Tuhan menyertai, jauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan, lindungi Tuhan. Biarlah Engkau juga Tuhan yang beserta dengan semua anak-anak-Mu yang sedang mencari kehendak-Mu dalam hidup mereka. Biar mereka berjalan dalam kehendak Tuhan yang sempurna. Berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawat bangsa ini Tuhan, tutup bungkus dengan kebenaran-Mu, supaya Indonesia aman tentram di dalam tangan Tuhan. Kami berdoa menyerahkan seluruh hidup kami, persoalan kami, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa buat setiap anugerah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kami. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Saudara, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita mulai dari hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita.
Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Shalom dan Immanuel.